Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada trader kripto di Indonesia yang kelihatannya untung terus, sementara yang lain malah boncos? Nah, jawabannya itu seringkali bukan di hoki, tapi di teknik yang mereka pakai. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas semua teknik trading kripto yang paling efektif, khusus buat kita-kita di sini. Oke, kita mulai dari fakta yang, agak nonjok nih. Lihat angkanya. Lebih dari separuh kegagalan trader itu bukan karena marketnya jahat, tapi karena mereka terjun bebas tanpa persiapan, tanpa strategi, tanpa ngatur resiko. Dan ini nih masalah utama yang bakal kita beresin bareng-bareng hari ini. Terus pertanyaannya gimana caranya biar kita nggak masuk ke statistik jelek itu? Gimana caranya jadi bagian dari yang sedikit itu, yang beneran profit? Kuncinya bukan untung-untungan, tapi paham sama alat dan teknik yang bakal kita bedah satu-satu. Tapi, sebelum kita ngomongin senjatanya, kita mesti kenal dulu sama medan perangnya. Karena pasar kripto ini bukan taman bermain, ini adalah arena yang liar dan punya aturannya sendiri. Jadi, apa sih yang bikin pasar ini liar banget? 3 hal. Harganya tuh bisa jungkir balik dalam hitungan menit, pergerakannya super cepat, dan gampang banget dipengaruhi sentimen, bahkan cuma karena satu cuitan di media sosial. Masuk ke sini tanpa strategi, itu sama aja kayak nekat nyebrang lautan pakai rakit dari gabus. Bahaya! Oke, nah ini dia nih, dagingnya. Yuk kita kenalan sama berbagai gaya atau teknik trading yang bisa Anda pakai. Anggap aja ini pilihan senjata di dalam gudang perkakas Anda. Pertama, ada yang namanya scalping. Bayangin Anda ini kayak copet di pasar, tapi ini legal ya. Anda masuk, ambil untung recehan, terus langsung kabur lagi. Cepet banget. Ini dilakuin berkali-kali dalam sehari. Profitnya emang kecil per transaksi, tapi karena sering dikumpulin, jadi bukit juga. Nah, berikutnya, swing trading. Kalau scalping tadi kayak pelari sprint, nah swing trading ini lebih ke pelari jarak menengah. Anda tahan posisi bisa beberapa hari, kadang seminggu, buat nangkep ayunan harga yang lebih besar. Kuncinya, paham mana lantai harga atau support dan mana atap harga atau resistance. Simpelnya, beli pas harga di lantai, jual pas nyentuh atap. Lalu ada trading otomatis alias pakai bot. Ini kayak kita ngegaji robot buat tradingin kita 24 jam, 7 hari seminggu. Tanpa capek, dan yang paling penting, tanpa emosi. Kita kan manusia ya, kadang suka panik, jual kecepatan, atau malah serakah nahan kelamaan. Nah, buat ini nggak punya drama kayak gitu. Nah, yang terakhir ini beda banget ceritanya. Analisis fundamental. Kalau yang lain fokusnya ke grafik harga, yang ini lebih mirip kerjaan detektif. Kita selidikin proyeknya, teknologinya oke nggak, tim di belakangnya siapa, rencana ke depannya gimana. Ini bukan buat cari cuan besar pagi, tapi lebih kayak nanam pohon durian. Nunggunya lama, tapi pas panen, mantap! Oke, sekarang kita aduk semua strategi ini ya, biar kelihatan plus minusnya. Slide ini contekan utamanya. Anda mau untung cepat? Ya, coba scalping. Tapi siap-siap juga jantungnya deg-degan. Mau yang lebih santai? Swing trading bisa jadi pilihan, tapi ya harus sabar. Mau trading tanpa baper? Pakai bot, tapi settingannya harus pas. Atau Anda investor sejati? Analisis fundamental jalannya. Oke, tadi kan teori melulu ya. Sekarang kita lihat datanya. Gimana sih performa strategi-strategi ini kalau diadu pakai data beneran? Angka nggak bisa bohong kan? Dan wow, lihat deh hasilnya. Di grafik ROI atau imbal hasil tahunan ini, analisis fundamental keluar sebagai juaranya dalam simulasi ini dengan 52%. Ini bukti kalau milih aset juara buat jangka panjang itu seringkali lebih mantap hasilnya ketimbang sibuk keluar masuk pasar tiap hari. Dan ini bukan cuma soal gede-gedean untung loh, coba lihat presentase keberhasilannya. Analisis fundamental dapat 72%. Artinya apa? Dari 10 kali coba, 7 diantaranya dalam simulasi ini ya, berhasil. Ini soal akurasi, bukan cuma soal uangnya aja. Nah, buat yang demen ngulik angka, ini dia data lengkapnya. Coba perhatiin kolom maximum drawdown. Itu tuh ibaratnya kejatuhan paling dalam yang pernah dialami. Makin kecil angkanya, makin stabil strateginya. Intinya apa? Nggak ada satu strategi super yang cocok buat semua orang. Yang ada cuma strategi yang pas buat profil resiko, modal, dan waktu yang kita punya. Oke, kita udah punya alat-alatnya. Tapi ingat, kan nggak mungkin kita pakai palu buat semua skrup, ya kan? Strategi yang ampuh buat Bitcoin belum tentu jalan buat koin yang lain. Yuk kita gali lebih dalam. Nah, buat si raja kripto, Bitcoin, karena harganya cenderung lebih dewasa, swing trading ini populer banget. Trader biasanya pakai indikator kayak moving average buat lihat trennya lagi naik apa turun. Jadi tahu kapan waktu yang pas buat masuk atau keluar.
Analisis fundamentalnya? Pantengin aja berita adopsi Bitcoin di seluruh dunia. Gimana dengan Ethereum, si otaknya dunia kripto ini? Harganya sensitif banget sama berita-berita teknologi. Jadi pas ada pengumuman gede, wah itu jadi playground-nya para scalper. Bot yang bisa deteksi lonjakan volume transaksi mendadak juga jago banget main di sini. Oke, dengerin baik-baik. Ini bagian yang super duper penting apalagi buat kita yang di Indonesia. Aturan main. Nyepelehin regulasi ini bukan cuma bikin rugi, tapi bisa bahaya banget. Aturan dari BAPPTI ini adalah sabuk pengaman Anda. Pertama, dan ini wajib, pakai platform yang terdaftar. Kenapa? Biar duit Anda aman. Kedua, jangan pernah ikutan goreng-gorengan harga atau pump and dump. Itu ilegal dan kasihan yang jadi korban. Ketiga, kalau pakai bot, pastiin botnya juga terdaftar dan resmi. Dan terakhir, yang suka kelupaan nih, laporin dan bayar pajak dari profitnya. Jadi trader yang taat aturan itu keren loh. Oke, kita udah ngomongin apa dan kenapanya. Sekarang, gimana langkah-langkahnya? Gimana caranya biar kita jadi trader yang beneran jago dan konsisten? Ada 3 pilar utama menuju sukses. 1. Belajar. Jangan pernah ngerasa udah paling tahu. Dunia kripto itu cepet banget berubah. 2. Simulasi. Ini penting banget. Manfaatin akun demo. Anggap ini gym buat trading. Di sini tempatnya Anda salah-salah, jatuh bangun, tapi pakainya uang bohongan, jadi aman. 3. Evaluasi. Bikin jurnal trading. Catat semua keputusan Anda. Jurnal itu cermin buat lihat di mana kehebatan dan kelemahan kita. Terus gimana cara ngeracik ini semua jadi satu portofolio? Nih, lihat contoh alokasi buat yang profil resikonya sedang. 40% buat analisis fundamental. Ini fondasi portofolio Anda. 35% buat swing trading, cari untung jangka menengah. 15% biarin bot yang kerja. Dan yang paling penting, selalu sedia 10% dalam bentuk kas. Buat apa? Buat amunisi pas pasar lagi diskon besar-besaran. Jadi, semua alatnya udah kita gelar di meja, datanya udah ada, aturan mainnya udah jelas, sekarang giliran Anda. Pertanyaannya udah bukan lagi mana teknik yang paling hebat, tapi teknik mana yang bakal Anda pilih, mana yang bakal Anda dalami, kuasai, dan jadiin senjata andalan Anda untuk mulai perjalanan ini. Pilihan ada di tangan Anda. Semangat!